Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ainun selaku guru senior mewakili Kepala SD Negeri 2 Gelombang. Yang terhormat Ibu Purnimawati selaku guru senior juga. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru SD Negeri 2 Gelombang, dan yang paling berbahagia Ibu Kartika Fitriani selaku CGB Angkatan 11 yang akan menyajikan materi kita pada hari ini. Kemudian selawat, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri undangan Ibu Kartika Fitriani untuk melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif di SD Negeri 2 Gelombang. Kemudian sholawat terjaring salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa selalu bersalawat kepada beliau, nanti akan diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya sini memandu jalannya acara sosialisasi budaya positif di SD Negeri 2 Gelombang. Dalam hal ini marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya dilanjutkan sambutan Kepala SD Negeri 2 Gelombang sekaligus membuka acara ini yang akan diwakili oleh Ibu Ainun karena Ibu Kepala Sekolah sedang ada dinas di luar. Kepada Ibu Ainun disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tasdiqul Khairi sebagai moderator pada hari ini, dan kepada Ibu Kartika Sari yang hari ini akan berbagi praktek baik budaya positif di SDN 2 Gelombang. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya mewakili kepala sekolah karena saya sebagai guru senior di SDN 2 Gelombang ini, karena pada hari ini Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Gelombang ada acara di Kabupaten Muara ini. Mungkin walaupun Ibu Kepala Sekolahnya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita ini, kita harapkan acara kita pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan mudah-mudahan berhasil. Yang untuk itu kegiatan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kartika Fitriani SPD yang sebagai calon guru penggerak di SDN 2 Gelombang ini. Mudah-mudahan sekolah SD 2 Gelombang ini semakin maju dengan adanya calon-calon guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu Kartika dan kawan-kawan, kami di SDN 2 Gelombang ini merasa bangga dan alhamdulillah mungkin selama ini ilmu kami ini belum ini, dengan adanya calon guru penggerak ini semakin nambah ilmu pengetahuan kami. Untuk itu acara kita pada pagi hari ini saya yang mewakili, sama-sama kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita buka untuk yang akan disampaikan oleh Ibu Kartika Fitriani SPD. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kesemendo membeli kopi diminum bersama istri. Perkenankan Ibu Kartika Fitriani akan menyajikan sebuah presentasi. Kepada Ibu Kartika Fitriani disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator SD Negeri 2 Gelombang, Ibu Guru, Ibu dan Bapak Guru sekalian telah menghadiri acara saya pada pagi hari ini. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Adapun pada hari ini saya akan berbagi praktek baik bersama komunitas belajar BPKB SD Negeri 2 Gelombang dengan CGPS Negeri 2 Gelombang. Kami alhamdulillah kita mempunyai 4 CGP dan saya hari ini tugas saya membagi praktek baik. Minta waktunya sebentar Bapak Ibu, dengarkan sebentar, kalau ingin bertanya tidak apa-apa. Kita mulai sekarang. Berbagi praktek baik bersama komunitas pelajar BPKB SDN Negeri 2 Gelombang. Di sini destinasi budaya positif di sekolah SD Negeri 2 Gelombang oleh saya sendiri Kartika Fitriani SPD, CGP Angkatan 11 SD Negeri 2 Gelombang. Latar belakang budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif perlu diterapkan di kelas maupun di sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah maupun sekolah dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan pembiasaan yang terus-menerus dan berkesinambungan sehingga menjadi sebuah keyakinan murid. Di sini ada semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sungtolodo, ing madyo mangunkarso, tutburi handayani, yang artinya sebagai pendidik itu kita di depan itu menjadi teladan ya Bapak Ibu. Kalau di tengah kita memberikan semangat kepada anak murid kita dan di belakang kita memberikan dorongan. Nah itulah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Kita diharapkan menjadi guru yang di depannya menjadi teladan, di tengah kita memberi semangat dan di belakang kita memberi dorongan. Harapan saya semoga penerapan budaya positif akan terwujud di lingkungan sekolah kita, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baiklah, sebelum kita lanjut dengan materi selanjutnya, kita is breaking dulu. Dipersilakan Ibu, Bapak berdiri sebentar. Guncang. Oh, diguncang. Ada yang masih lasepan ini. Ada guncang ini. Oh, diguncang deh. Iya, Itu.
Ya nih, ngomong nih. 3. Bella, kita mulai ice breaking. Siap ya gerakan tangan yang tadinya. Itu yang ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri, punggung jari-jari. Direntangkan, diringkaskan, putar pergelangan. Ujung depan dilengkungkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, sekarang kita bungkuskan. Jiwa hitungan berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya, kanan dan kiri. Kaki kanan, kaki kiri, tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, badan kita bungkuskan. Darah jiwa teman berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan lagi tangannya. Tangan kanan, tangan kiri, siap ya. Tangan kanan, tangan kiri, punggung jari-jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ujung depan dilengkungkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, badan kita bungkuskan. Darah jiwa hitungan berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan kakinya. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, badan kita bungkuskan. Darah jiwa teman berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hebat! Oke, terima kasih. Seperti perjanjian tadi, siapa gerakan yang paling heboh akan mendapatkan hadiah. Hari ini saya lihat tadi gerakan yang heboh tadi ada Ibu Ainul. Kita berikan Bu Ainul hadiah. Bu Ainul, goncang dulu. Nomor berapa yang dapat? Ya. Ini suatu penghargaan. Ya, nomor 9. Ibu Ainul mendapatkan nomor 9. Yeay, Bu Ainul ini. Yeay, Bu Ainul mendapatkan paspor. Terima kasih Bu Ainul. Terima kasih Bu Kartika. Saya akan menggunakan yang sebaik. Ya, gunakan untuk membuat pempek jadi Bu Ainul ya. Ya, terima kasih. Lanjut ya, kita kembali ke materi lagi. Konsep inti budaya positif. Di sini ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada keyakinan kelas. Yang ketiga 5 posisi kontrol. 4 itu teori motivasi dan hukuman dan penghargaan restitusi. 5 kebutuhan dasar manusia dan 6 segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif.
dan nilai-nilai kebajikan universal, yang mana di dalam modul kami LMS pada modul 1.4. Terus ada teori kontrol Dr. William Galser, ilustrasi guru pengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita supaya melakukan apa yang kita mau. Memaksakan. Dua, teori kontrol Dr. William Galser itu ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam menjaga jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, usahakan anak-anak itu untuk menghafal perkalian dan sejak ini kita guyuri. Misal minggu ini kalian 3, minggu depan kalian 4. Nah, kalau sudah bisa, siapa yang bisa? Lanjut ke kalian berikutnya. Nah, biasanya saya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya berikan penghargaan siapa anak yang duluan sekali mendapat yang menghafal berkali itu, biasanya saya beri hadiah supaya mereka lebih termotivasi biasanya. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, ada kebutuhan bertahan itu 5 kebutuhan dasar manusia. Itu 1, kebutuhan bertahan hidup, 2, kasih sayang dan rasa diterima, 3, pengakuan atas kemampuan, 4, kebutuhan akan pilihan. Survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, ya, makan, minum, ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Misalnya kebutuhan kita ini manusia ini bertahan hidup dengan apa? Kita membutuhkan rumah, ya, supaya kita tidak kepanasan. Itu kita membutuhkan rumah, membutuhkan tempat tinggal, ya, dan membutuhkan makan, minum supaya kita tidak kelaparan, ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman dan dalam kasus Doni di atas tuh apabila jawaban Doni kebutuhan akan perasaan dalam kasus Doni di atas apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, adakah karena ia lapar orang tuanya tidak membawanya bekal. Nah, Doni itu lapar karena orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, Doni ini dia ini meminta makanan temannya itu. Ada yang temannya membawa bekal, sedangkan Doni itu tidak membawa bekal. Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, restitusi. Mungkin Bapak Ibu belum mengetahui ya, selama ini restitusi itu sebenarnya sudah kita lakukan ya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana ya apa itu restitusi ya. Nah, dalam latar belakang Diane dosen itu dalam bukunya Restitusi School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam
dalam ruang-ruang kelas, ruang kelas mereka selama ini. Apabila telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol ya. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, penguat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, itulah 5 posisi kontrol ya. Yang pertama itu adalah hukum, 2 penguat rasa bersalah, ketiga itu teman, 4 itu pemantau, dan kelima itu manajer. Nah, itulah 5 posisi kontrol. Nah, ini ada penghukum. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu apa itu arti penghukum itu ya. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ya maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya, awas ya, patuhilah aturan saya, atau awas, kamu selalu salah. Nah, kamu selalu saja salah. Nah, ada selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu hukuman ya. Terus guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, biasanya kita guru ini menghukum, ya, menghukum. Nah, kita biasanya awas ya, kalau tidak mematuhi peraturan sekolah, tidak naik kelas. Nah, biasanya kita itu yang kita bicarakan dengan anak-anak itu ya. Biasanya kita diberikan ancaman, benar. Jangan membuang sampah sembarangan, kalau tidak nilai kau kecil. Nah, jadi kita tidak boleh menjadi penghukum itu Bu ya. Nah, jadi mulai sekarang kita yang biasanya menjadi kadang-kadang kita menghukum murid. Nah, kita sekarang coba kita jangan lagi menggunakan kata-kata awas ya, kata-kata patuhilah perintahku yang ada boleh ya. Tidak naik kelas, tidak melawas, tidak mematuhi peraturan, tidak naik kelas. Nah, itu mohon jangan lagi dilakukan. Nah, menghukum ada suara tinggi. Nah, bahasa tubuh, mata melotot misalnya. Ya, biasanya mata kita melotot kalau anak-anak itu melakukan kesalahan. Nah, kita biasanya jari menunjuk-nunjuk. Nah, jangan lagi buang sampah di situ ya. Kotor kelas kita. Nah, biasa kita cek itu galak keceplosan mulut kita ini Bapak Ibu ya. Iya, ada sengaja padahal kita ini hati kita dibayar semua padahal ya. Oleh kita ini supaya apa? Supaya kelas kita bersih padahal tidak, supaya anak didik kita ini tidak melakukannya lagi padahal ya, mungkin kita tidak boleh lagi melakukan seperti itu ya. Terus terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, kita marahi, itu tidak boleh ya. Ya, membuat rasa bersalah. Nah, kita itu membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ya, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Nah ya, kata-kata itu dengan lembut. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dan posisi ini murid akan memiliki penilaian diri. Mereka murid merasa ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang kita, dengan diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Nah, Bapak Ibu ya, kita ini sebagai guru itu serba salah. Nah, kita itu menghukum salah sebenarnya ya,
menghukum salah. Kita tuh harus membuat mereka itu merasa bersalah. Nah, dengan cara bagaimana? Misal anak kita melakukan kesalahan, kita berikan, kita panggil dia ya, kita bujuk. Nah, jangan lagi ya kayak gitu. Tidak apa-apa dulu ibu tuh kayak itu juga ya. Sekarang mau bayi jangan lagi dibuat kesalahan seperti itu lagi, jangan ulangi lagi. Nah, semoga anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang Nah teman, ini 5 posisi kontrol kita sebagai teman. Sebagai pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah kita ini menjadi guru ini harus menjadi teman untuk anak-anak itu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif ya. Posisi di sini berhubungan baik dengan terjalin antar guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan humor baik dan humor. Nah biasanya Bapak Ibu ya, kita menganggap anak didik kita itu teman itu kadang baik, kadang juga negatifnya. Kadang kalau kita menganggap dia itu terlalu dia itu kita menjadi teman mereka, nah malah mereka itu sekedar mendampingi kita ya. Nah, jadi kita itu perlu juga menjadi teman mereka, tempat mereka curhat, tempat mereka mengeluarkan. Nah, unek-unek mereka itu, kadang mereka itu ngadu, ibu, kalau situ bu, no, itu motor kelas kita bu, iya, tidak apa-apa, sapu baik, kadang itu. Banyak kadang murid-murid itu ngadu, ya, kadang ibu, meja kita tadi bu, nah dikotorin ini, ditarik bu, ya tidak apa-apa, benar juga enak. Apa gitu tidak sakit tangan kita menarinya ya. Oh iya bu, nah jadi kita bujuk lah anak murid kita tuh, jadi ke mereka teman. Kenapa nak nangis gitu, kita ajak ini ngobrol. Kalau mereka itu nangis, kenapa nak nangis, ada masalah apa nak? Nah biasanya mereka curhat, ini bu aku diganggu ini. Nah ya nanti ibu kasih tahu ya, jangan nangis lagi, maaflah, tidak boleh ya bawa. Nah paling kayak itu ya, kita itu menjadi teman curhat mereka, murid berasa terus lanjut. Nah teman itu nasuarnya ramah ya, kita itu sebagai guru itu menganggap murid itu sebagai teman dengan ada suara kita tuh ramah, akrab, bercanda ya, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum, jenaka ya. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, begitu. Kira-kira bahasa yang harus kita ucapkan kalau anak-anak kita itu melakukan kesalahan sambil tertawa. Jadi anak itu tidak takut ya, tidak merasa mereka itu merasa bersalahnya. Nah, itu sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Kami sesenyum ya, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru itu. Nah, si murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, ya. Hasilnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif ya. Nah, jadi kalau kita itu membuat murid kita itu merasakan mereka itu senang ya, di hati mereka itu kita menjadi temannya, kita bersikap dengan ramah, akrab, bercanda mereka. Jadi mereka itu akan merasa senang, akrab dengan kita ya, termasuk dampak positif itu Bapak Ibu ya, bagi murid-murid itu dampak positif itu. Hanya saja di sisi negatifnya itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, biasanya kalau kita manjain murid itu tergantung dengan kita. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, biasanya kalau kita tidak masuk, dia buat masalah. Oh, biasanya mereka itu nangis dan galak diem, ya. Biasanya mereka itu hanya mau dengan gurunya saja, tidak mau dengan guru yang lain. Nah, itu dampak negatifnya. Akibat lain dari posisi teman, dia merasa bisa. Lanjut Bu ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia. 1.
Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu motivasi perilaku kita itu ada satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman itu atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu ibu ya. Misalnya kita itu anak-anak menghindari hukuman itu akan bertanya itu apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, biasanya dari luar ya. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya anak didik kita itu dia itu akan senang biasanya kalau misal kita memberikan dia imbalan atau penghargaan. Misalnya disiplin orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan, imbalan dari orang lain. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya itu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, ini ada keyakinan kelas. Nah, kita di sini bapak ibu ya, kita pasti ada di setiap kelas kita mempunyai keyakinan kelas. Pada awal tahun pelajaran biasanya kita sudah membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Itu keyakinan kelas itu prosedur pembentukan keyakinan kelas itu, satu itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau dalam kelas ya. Nah, jadi kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid kita di dalam kelas itu untuk bercurah pendapat. Nah, kira-kira pendapat mereka, keyakinan kelas yang harus mereka patuhi itu apa? Nah, kita dengarkan pendapat mereka, kita tulis, kalau ada yang sama tulis satu saja. Nah, itu nomor 2, mencatat semua masukan-masukan. Nah, kita catat semua masukan pada murid kita di sekolah itu di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, kami kemarin di kelas kami membuat keyakinan kelas dengan cara menjiplak telapak tangan. Kami menjiplak telapak tangan, terus dibuat di dalamnya ditulis keyakinan kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas anak. Nah, jadi anak satu ini menulis satu keyakinan kelas. Misal dia menulis tidak membuang sampah sembarangan. 2, menyapu kelas setiap pagi. Ada bermacam-macam itu keyakinan kelas anak-anak itu biasanya mereka buat. Ada yang unik, yang lucu masih mereka buat. 3, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, kita susun sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif. Nah, tidak boleh keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat negatif, kalimat yang tidak boleh. Nah, itu tidak boleh itu adalah kalimat negatif. Jadi bisa kita ganti. Misal, contoh kalimat negatif itu jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, tidak boleh dipakai ya ibu-ibu ya.
Kalau jangan itu termasuk kalimat negatif, kita ganti saja dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, terus ada lagi kalimat negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, boleh kita ganti apa ini Ibu kira-kira? Jangan membuang sampah sembarangan itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi kita usahakan anak-anak itu kita biasakan jangan menggunakan kata jangan ya. Tidak menggunakan kata jangan, jadi gantilah kalimat itu sebagus mungkin ya. Jadi buanglah sampah pada tempat-tempatnya. Nomor 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Nah, kita tinjau kembali curah pendapat anak-anak itu dicatat, terus ada kita dibuat di dalam, mungkin di poster, di kertas karton, kita tulis, atau tadi yang telapak tangan, yang cipraan telapak tangan tadi kita gunting, kita tempel, sehingga anak-anak mengetahui membaca keyakinan kelas itu. Tinjau ulang keyakinan kelas sekolah secara bersama-sama. Nah, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit meninggalkan atau akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, harusnya keyakinan kelas itu kita batasi 3 atau sampai 7 saja gitu. Biasanya itu anak-anak itu misal di dalam kelas itu ada 25 anak. Nah, kita suruh membuat keyakinan kelas gitu BB. Pasti mereka itu ada yang sama. Bisa tidak membuang sampah sembarangan. Pasti kita cari dulu, pasti ada yang sama. Nah, yang sama itu kita buat satu saja nanti. Jangan buang sampah sembarangan itu kita tulis satu saja. Buanglah sampah pada tempatnya, kita ganti. Mereka menuliskan jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, mungkin salah satu saja kita ambil, kita tempel, dan kita tinjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita bacakan lagi di kelas kita. Nah, jadi setelah kita membuat keyakinan kelas ini, bagaimana? Bisa tidak kita melakukannya? Nah, kita memberikan mereka motivasi, memberikan mereka semangat agar mereka menjalankannya dengan senang hati, ibu-ibu ya. Terus ada lagi, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Nah, di nomor 6 ini, setelah keyakinan kelas kita selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang. Nah, anak-anak didik kita disuruh membaca ke depan, melihat itu tidak apa-apa, lihat dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas itu, termasuk guru dan semua warga. Kami kemarin sudah membuat keyakinan kelas dan alhamdulillah sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Terus nomor 7, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilakukan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Nah, tadi sesudah kita buat keyakinan kelas itu, kita tempel di kira-kira anak yang bisa membaca setiap hari itu. Bisa dibaca anak, misalnya di dekat pintu. Jadi
pas anak-anak kita melakukan kesalahan, oh mereka melihat saya buang sampah sembarangan, ini ada keyakinan kelas kita. Nah mereka akan merasa bersalah dalam diri mereka. Ya, saya sudah membuat keyakinan kelas, kok masih saya langgar? Nah, mungkin hatinya akan tergerak ya setelah melihat tulisan mereka tadi, yang mereka kesepakatan mereka tadi ya Bapak Ibu ya. Contoh keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, perlu senang anak-anak didik itu. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, jadi mereka tuh perlu melakukan tugas, bisa melaksanakan piket kelas, melaksanakan piket dapur, melaksanakan piket UKS. Kalau saya kelas 5 itu biasanya tugas mereka itu saya bagi menjadi berapa kelompok. Satu kelompok itu ada yang piket kelas, itu piket kelas ada orang 4. Yang tidak piket kelas itu saya suruh, biasanya satu kelompok lain itu disuruh menyapu halaman. Dan ada juga kelompok 3-nya menyapu ruang UKS. Kebetulan kelas kami di dekat UKS dan dapur, jadi tugas mereka setiap hari sekelas itu ada semua tugasnya, menyapu halaman, menyapu kelas, piket dapur dan UKS. Alhamdulillah sudah membuat daftar piket masing-masing, jadi mereka tahu dengan tugas mereka jalani setiap hari. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah mandiri, sudah terbiasa. Jadi tidak lagi ada yang mengadu-ngadu, ibu saya tidak piket, ibu saya tidak piket. Mereka sudah terbiasa melaksanakan kewajiban mereka seperti hari. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, setiap anggota kelas kita ada didik kita itu perlu merasa aman dari teman-temannya ya, tidak boleh saling ganggu, tidak saling palingi pena, tidak saling palingi buku. Mereka buku membawa sendiri-sendiri, buku cetak mereka ada sendiri-sendiri dipinjam. Nah, jadi mereka tidak saling ganggu, jadi merasa aman, tidak saling ganggu. Terus selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, jadi anak-anak itu dibiasakan saling membantu, saling bergotong royong dalam melakukan suatu pekerjaan. Gotong royong itu kita tanamkan sejak dini. Kita tanamkan pada anak kelas kita itu, kalau bergotong royong itu biasanya saya tanamkan, kalau di kelas itu, kalau piket, gotong royong lah. Kalau 4 itu ada yang 2 menyapu, ada yang 2 mengepel. Biasanya di kelas kami itu 4 piket itu 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan itu tugasnya menyapu, dan 2 yang laki-laki itu tugasnya mengepel. Nah, jadi kita tanamkan di dalam diri mereka, kalau mereka bekerja sama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Nah, akan menjadi cepat selesai kalau kita kerjakan bersama-sama. Tidak mengandalkan satu orang saja. Misalnya kita biarlah dia itu piket, kita tidak usah. Nah, itu tidak boleh. Saya tanamkan pada anak, jangan maling tulang istilahnya. Tidak boleh kita membiarkan teman kita sendiri yang capek, kita melihat saja. Nah, itu biasanya itu terjadi di dalam kelas itu. Jadi alhamdulillah kalau kelas kami sudah terbiasa itu dengan tugasnya masing-masing. Jadi yang cowoknya itu biasanya mengepel air, mengepel lantai. Nah, yang ceweknya nyapu. Cowoknya yang tugasnya sehari-hari yang menutup jendela itu di kelas kami tugas cowok. Biasanya kalau pulang sekolah, ayo tugas siapa nutup jendela? Nah, pasti cowoknya berdiri. Pasti cowoknya sudah mengerti tugas dia masing-masing. Dan ceweknya. Nah, ada lagi tugas di kelas kami itu biasanya pulang sekolah. Pulang sekolah itu mereka itu membuat keyakinan kelas sendiri.
kalau pulang sekolah itu harus piket dulu, merapikan tempat duduk, biasanya merapikan tempat duduk. Yang ceweknya tugasnya piket kelas, nah yang cowoknya itu merapikan tempat duduk, membuang sampah. Nah sehingga terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Ini artinya menggunakan kritik dan saran bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah kita itu tidak boleh mengkritik anak misalnya berbuat salah. Misal kita langsung mengkritik, "Ai nak, bodohnya engkau tidak bisa membaca." Nah itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Seharusnya jangan melakukan tindakan seperti itu. Terus memaksa. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan untuk dapat diterima selama atau sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan semua hubungan permusuhan dan terbentuknya. Nah, jadi di sini kita juga orang dewasa, guru tentunya tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid, tidak boleh memaksakan murid harus kau besok harus hafal ya perkalian 1 sampai 9. Kalau udah hafal besok dijemur. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Kita berikan dulu misalnya hari ini kalian 3, besok kalian 4. Terus ya Bapak, jangan langsung kita hari besok terakhir harus bisa perkalian 1 sampai 9. Nah anak itu merasa terbebani dan sehingga dia akan merasa bagaimana ya, akan menolak lah istilahnya itu mendapatkan ilmu seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke berikutnya, saya ada pertanyaan yang tadi menurut ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso mangun tulodo, ing madyo mangun karso, tutpuri handayani. Nah, Bapak Ibu, coba siapa yang bisa menyebutkan arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara? Persilakan Ibu Limawati. Di depan menjadi teladan, di tengah mendorong siswa. Salah? Kurang tepat Bu. Oh. Ini lagi di tengah apa? Di tengah mendorong, menjadi pendorong. Di belakang. Nah, lupa ya. Nah, lupa. Coba siapa yang bisa menjawab? Bu Ainun coba. Kalau di depan ya sebagai teladan, kalau di tengah sebagai memberi semangat. Nah, kalau di belakang ya mendorong. Iya, terima kasih Bu Ainun, betul sekali. Jadi semboyan Ki Hajar Dewa itu Ingarso Sang Tulodo itu adalah menjadi teladan. Guru itu menjadi teladan. Ing madyo mangun karso itu di tengah memberi semangat, dan tutpuri handayani itu di belakang memberikan dorongan. Terima kasih Bu Ainun. Bu Ainun, silakan mendapatkan hadiah buat kamu. Ya, Bu Ainun memborong hadiah hari ini. Suatu penghargaan. Iya, coba buka Bu Ainun, nomor berapa itu? Apa itu? Oh, ada nomor 4. Foto lagi. Wah, terima kasih Bu Ainun yang sudah menyimak materi ini ya. Masih ada.
Menurut Stephen R. Covey itu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, ubahlah sikap perilaku kita nih, yang sebagai guru kadang pemarah, kadang nggak mengakui murid, nah ubah aja. Jadi sekarang kita jangan lagi seperti itu. Ya, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka dalam kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu realitas. Makna kata disiplin. Nah, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Coba, siapa yang bisa? Disiplin itu apa? Nah, coba tulis. Apa itu disiplin? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kata disiplin biasanya itu garis besar yang biasa kita telaah itu harus mengikuti peraturan, biasanya di situ. Kalau untuk di sekolah kan seperti yang dijelaskan oleh Bu Kartika tadi, itu harus mengikuti aturan yang telah kita sepakati. Itu kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Lis. Bu Lis juga mendapatkan hadiah kesempatan. Dapat apa Ibu Lis? Nomor 1. Dapat. Terima kasih Bu Lis sudah menjawab pertanyaan tadi tentang disiplin. Nah, jadi disiplin itu benar ya, apa yang terlintas di benak kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib peraturan ya, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah ya, disiplin itu seharusnya bukan dengan hukuman. Nah, kita memberi anak itu supaya disiplin itu biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau anak membuang sampah biasanya kita hukum ya Bapak Ibu ya. Kita hukum, kita suruh nyapu, kita suruh membersihkan apa. Nah, itu sebenarnya hukuman ya, bukan membuat supaya mereka itu disiplin. Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi anak itu kalau kita beri hukuman tidak nyaman mereka itu ya, tidak nyaman, tidak mereka setelah kita memberikan mereka hukuman lalu mereka nurut, tidak ya. Biasanya mereka akan anak itu tambah bandel kalau kita beri hukuman terus. Kita tegakkan misalnya di tengah lapangan, misalnya mereka melakukan kesalahan, jadi itu membuat mereka tidak nyaman. Tentu itu tidak boleh dilakukan. Terus makna kata disiplin, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, itu sungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lainnya mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam susunan yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka. Makna kata disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, kita sebagai pendidik itu kita ini bertujuan untuk membuat anak didik kita itu memiliki disiplin dirinya di dalam dirinya sendiri itu.
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, kita dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid dan memperkuat karakter pendidikan. Nah, kita is breaking lagi. Is breakingnya di situ Bapak ya. Tolong Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Ya, ke depan deh. Ini ke depan. Ke depan itu kita siapkan media. Tiga. Nah, kita is breaking dulu sebentar. Kalau perintah saya mangga itu maju. Ya, mangga maju, jeruk mundur, apel diam, duren ambil. Nah, siapa duluan mengambil? Nanti ya yang terakhir nih. Ya. Mangga maju, apel diam, duren ambil. Nah, ayo mulai siap Bapak Ibu. Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Siap ibu-ibu? Siap. Satu ambil. 4. Kurang 2 lagi, pasang lagi aja ya. Ayo ya, siap. Siap. Apel. Nah, kalah. Ibu ini kalah. Ibu, kalau apel diam, berarti ibu silakan duduk. Ulang dulu. Ya, ulang dulu. Ya, belum tahu ya. Jadi ingatkan. Ibu-ibu ingatkan dulu. Kalau mangga, apa tadi mangga? Maju. Kalau jeruk, mundur. Kalau apel, diam. Kalau duren, ambil. Oke, siap ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Jeruk. Mundur. Apel. Nah, Ibu Mei mati. Silakan duduk Ibu Mei. Ibu kita masih tetap. Iya. Ayo, yang pertama. Jeruk. Mundur ya. Mangga. Waduh. Duren. Ayo, siapa yang dapat? Nah, ayo, yang dapat dilombakan lagi. Dilombakan lagi yang dapat. Taruh sini. Ayo Mimi dah fokus. Yuk, ini tidak fokus. Siapa yang kasih laksana? Ambil lagi. Nah, benar. Ya, tinggal 2 pasang. Kita siko surang metu dekat. Ayo. Woi, tidak satu-satu. Nah, ya. Satu-satu ambilnya. Ayo mulai. Siap, konsentrasi. Jeruk. Mundur. Apel. Diam. Mangga. Maju. Mangga. Tidak ada apa-apa. Ayo. Mangga. Iya. Jeruk. Ayo. Jeruk. Duren. Ibu ini kalah, Ibu ini. Jadi pemenang kita adalah Bu Lis dengan Ibu Ais. Silakan Ibu Lis sama Ibu Ais untuk mengambil hadiahnya. Dikocok dulu hadiahnya. Yuk, ada sini. Masa? Nomor berapa ya? Berapa? 11. Kak, yang sisa nih yang 11. 11. Ya, sebelah sini baskom mungkin ya.
mendapatkan baskom. Sesuai keinginan Iqbal ya, warna pink. Saya dapat dulu. Ada telok itu. Iya. Dulu yuk, ngomong video dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, lanjut Bapak Ibu ya. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Ini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, biasanya zaman dulu ya, kita itu biasa sekolah dulu kita selalu diberi hukuman oleh guru-guru kita ya. Tapi sekarang oleh kebijakan tidak boleh lagi memberikan anak didik itu hukuman melalui fisik. Tidak boleh lagi dengan kata-kata kasar, tidak boleh. Kalau kita dulu takut sekali dengan guru itu biasanya. Kalau guru itu lewat biasanya sembunyi gitu ya. Dulu sembunyi kita tuh sampai guru itu lewat. Nah, tapi sekarang karena anak-anak tidak dihukum lagi, sekarang anak mulai berani, dan kita kalau sekarang sudah lain zamannya. Zaman sekarang sudah beda. Anak didik kita sekarang lewat di depan kita, biasa saja. Tidak lagi seperti dulu. Selamat siang Bu. Nah, dulu juga kita dikit-dikit dapatkan hukuman. Ya, ibu-ibu ya. Dulu pernah waktu SMA itu saya itu pernah tidak membawa buku ya, tidak membawa buku besar, buku ekonomi zaman dulu. Nah, lupa saya itu membawa buku itu. Jadi siapa yang tidak bawa buku? Ya nunjuk tidak membawa buku, maju ke depan. Sudah maju itu dapat hukuman semua kami itu orang 5. Dicubit Bapak Ibu ya, dicubit terus sampai dipelintir citernya. Nah, itu hukuman zaman dulu. Sekarang kita tidak boleh lagi memberikan mereka hukuman. Anak didik itu tidak boleh diberi hukuman, tidak boleh dicaci maki, akan mengenai mental mereka. Kalau kita, kau ini bodoh nih ya, itulah jangan lagi kau apa tuh besok perkalian tuh nggak nih. Nah, itu tidak boleh. Kita restitusi mungkin, nah hafalkan ya perkalian, tidak apa-apa, satu-satu, besok lanjut lagi, sehingga mereka termotivasi, tidak merasa mereka itu terbebani dengan tugas kita. Terus konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jadi misal anak didik kita itu tidak menyelesaikan tugasnya, sedangkan ini sudah mulai istirahat. Nah, jadi dengan hukuman kita itu adalah kita berikan waktu sedikit untuk mereka menyelesaikannya. Mungkin mereka tidak akan berat untuk menerima hukum seperti itu.
penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar pelajaran sesuatu yang baru, atau pada orang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, penghargaan. Nah, kita kuis dulu. Di sini ada kuis. Silakan ibu-ibu siapkan ponselnya, diketik di Google-nya kuis. Kuisis. Ibu Lina, kuis. Sudah, Ibu. Ibu. Buka kuisnya. Mulai. Bu Lina, password Bu Lina. Mulai. Nah, ini ada 742496. Ini akan ada berhadiah juga ya. Yang juara 1, juara 2, juara 3 kita berikan penghargaan berupa Ibu Mimi. Silakan masuk Ibu Mimi. Kita sudah Ibu-ibu. Ibu-ibu CGP juga ikut ya. Ibu Elsie ikut. Ibu Mimi, ayo ikut. Tiba, masuk Bu Mimi, tidak apa-apa. Kuis ini berhubungan dengan yang penghargaan. Sudah? Belum? 7 peserta yang sudah masuk. Sudah 7 peserta yang masuk. Elsie Ramandasari, MSD. Siapa MSD itu? Maitri. Oh ya, Bu Maitri. Ainunisa, Ice, istri Sunanti, Lina Kece, Evi. Nah, Selena Gomez kita udah ganti apa ini? Ganti nama yuk. Ganti nama. Oh, kuisku. Oke. Jadi ini sudah orang 8 yang masuk. Sudah semua. Ibu Mimi udah masuk, Ibu Mimi. Please. Oh iya iya. Sudah mulai? Siap? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Mulai. Ayo dimulai. Nah. Siapa kira-kira yang memimpin ini? Nah, UMC nomor 1 yang memimpin pertama. Ayo, sama. Ayo, mulai.
Ayo main maju main. Messi, naik main dong. Ibu Metrik dan juara 3 Ibu Yani. Yeay. Coba koncang dulu. Dapat apa kira-kira? Koncang. Yeay. Sampai dulu. Nomor 1 Ibu Lina. Yang nomor 1 kita beri hadiah dengan memilih sendiri. Ibu Lina memilih sendiri saja. Memilih sendiri saja. Asing, satu aja ya. Milih yang mana yang pilih? Ya, nomor 5 itu siapa itu? Indra. Nomor 5 Ibu Metri dapat nomor 5. Nah, Ibu Metri dapat ini hadiahnya. Ibu Metri terima Ibu Metri. Nomor 13. Sepertinya baskom Bu Yani dapat ya. Nah, ini Bu Yani pakai teh. Foto dulu Ibu Ina. Foto dulu juara 1, juara 3. Nah, ayo foto. Foto Ibu Ais. Memenangkan kuis. Nah, Ibu Ais kurang beruntung ya. Di sini. Iya. Nah, terima kasih. Ini hadiah kita masih banyak ya. Masih ada 6 lagi. Nah, siapa yang belum mendapatkan kira-kira? Oh yang si 3 dulu. Saya pusing kok, tinggal ada belum dia. Baskom dia kira. Woi pas kamu lupa aku cuci lagi. Apa mau lagi ya? Ada. Sudah kuisnya ya. Kita lanjut dulu. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut Ibu-ibu ya. Masih sanggup mendengarkan? Masih, alhamdulillah. Kita lanjut dulu sebentar. Sedikit lagi. Latar belakang. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu ya. Semua yang kita lakukan adalah untuk terbaik, usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat
itu kita sedang memenuhi salah satu lebih dari satu kebutuhan dasar. Nah, biasanya kita itu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu kita ada usaha. Kita membuat usaha. Misalnya kita membuat supaya anak-anak itu cinta dengan pelajaran matematika, misalnya kita buat dulu mereka. Misal dengan usaha kita mereka menghafal perkalian. Jadi kalau mereka sudah menghafal perkalian, sudah hafal, pasti mereka itu bisa sudah menghafal itu pasti mereka mudah akan mengerjakan semua yang ada di pelajaran matematika. Jadi apalagi kelas 5 ya, kalau mereka itu tidak hafal dengan perkalian, biasanya sulit mengerjakan matematika itu. Semua matematika sekarang itu sudah ada ribuan ya, ada ratusan. Jadi tidak lagi 3 kali. Ada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi itu ya? Langkah dan teori kontrol segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas atau stabilizer the identities. 2, validasi tindakan yang salah. Itu satu itu menstabilkan identitas itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. 2, validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Nah, pasti yang salah itu anak-anak melakukan kesalahan itu pasti mereka itu ada alasannya. Jadi kita harus menanya dulu apa alasannya. Jangan langsung menghukum. Nah, itu kalau segitiga restitusi kita jalankan, insya Allah sekolah kita akan menjadi aman ya. Terus nomor 3, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, menanyakan keyakinan. Misal anak-anak membuang sampah sembarangan. Misal mereka membuang sampah sembarangan, kita melihat atau ada anak yang mengadu. Sebaiknya anak yang membuang sampah sembarangan itu kita panggil. Waktu istirahat atau waktu apa, kita minta waktu sebentar. Kita panggil, sini nak, duduk dulu, ibu mau bicara sebentar. Nah, kita restitusi itu bagaimana? Kita tanya. Yang pertama kita itu menanyakan identitas itu. Mengapa nak ibu lihat kamu membuang sampah sembarangan itu? Mengapa, alasannya apa kamu membuang sampah sembarangan? Nah, mereka pasti ada alasan. Mereka menjawab, ini bu, tadi misal mereka menjawab, tadi saya ingin membuang sampah tapi kotak sampahnya jauh bu, jadi saya lempar saja ke depan. Nah, jadi kita terus buat validasi tindakan yang salah. Nah, itu tindakan itu salah ya, tidak boleh dilakukan seperti itu, tidak apa-apa. Dulu ibu juga pernah melakukan begitu ya, jadi jangan lagi diulangi. Nah, sebaiknya kita merestitusi anak itu, menanyai, memberikan mereka ini supaya mereka itu merasa bersalah. Jadi nah ya, kalau kita buang sampah sembarang itu bagaimana coba? Sekolah kita akan apa coba? Bagus gak sekolah kita? Tidak bu, jadi kotor. Nah, jadi jangan lagi dibuang sampah sembarangan. Kotak sampah kayak kita ada, jadi buang lah ya kotak sampah. Iya bu. Nah, kalau kata baiknya kita buang kemana? Dibuang mana sampahnya? Dibuang kotak sampah bu. Nah, coba dengan membuang sampah ke sembarang itu sudah melakukan keyakinan kelas kita sudah dilakukan belum? Nah, kita tanya seperti itu ya, meyakinkan, menanyakan keyakinan kelas yang mereka buat tadi. Kan kita pasti ada, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas kita kan sudah ada, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau sudah makan sampah yang berkulit atau sampah yang harus dibuang, ibu harap buang di kotak sampah, jangan lagi dibuang sembarangan, agar sekolah kita bagus, rapi, bersih. Nah, begitu Bapak ya, Bapak Ibu ya, jangan langsung kita menghukum anak kita. Mulai sekarang kita restitusi dulu anak itu. Mengapa? Nah, mengapa mereka melakukan seperti itu? Terus menstabili tindakan mereka yang salah itu. Kita benari dulu mereka tindakan yang salah seperti bagaimana supaya mereka itu benar ya. Terus menanyakan keyakinan kelas yang dia buat tadi.
Nah, kita tanyakan lagi keyakinan kelas nih yang mereka buat tadi, kita tanyakan lagi supaya mereka itu sadar. Jadi oh iya ya, aku sedihnya melakukan tindakan tadi, aku bersalah, Bu, aku minta maaf Bu. Nah, jadi kita itu harus membuat anak itu merasa bersalah. Ya, jangan dengan selalu memberikan mereka hukuman. Kalau kita seseringan memberi hukuman itu biasanya anak murid kita akan lebih bandel dia. Iya. Jadi kita sebaiknya kita restitusi. Sekarang kita restitusi. Ya, selama ini kita ini tanpa kita sadari ya, kita ini sudah melakukan restitusi pada anak-anak itu. Kita kalau ada anak yang berkelahi biasanya kita panggil ya, di sekolah kita ini biasanya kita panggil, kita ada tim untuk menanyai mereka. Bisa ada di SD kita biasanya ada tim kan menanyai mereka itu kenapa mereka itu biasanya berbuat salah, berbocoran misalnya. Dari rangkaian budaya positif yang kita jabarkan pada hari ini, semua tidak akan terlaksana ya tanpa adanya diskusi, koordinasi dan kolaborasi dari setiap warga sekolah. Nah, jadi kita dalam warga sekolah ini kita harus diskusi, kita berkolaborasi dan koordinasi. Untuk itu mari kita ke depannya mulai dari diri kita untuk melakukan perubahan walaupun dari hal kecil demi SDN Negeri 2 Gelombang lebih istimewa lagi. Untuk sudah cukup ya Bapak Ibu, budaya positif kita hari ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya, kesediaannya untuk hadir pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian materi yang dilakukan oleh Ibu Kartika Fitriani semoga membawa berkah bagi kita semua. Kita tiba di penghujung acara kita. Pada hari ini adalah penutupan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dalam hari ini diwakili oleh Guru Senior kita Ibu Ainun. Dan Ibu Ainun disilakan. Pak Dega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tasbihul Khairul sebagai moderator pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kartika Fitriani SPD yang pada hari ini sudah memberikan paparannya untuk kegiatan calon guru penggerak di SDN 2 Gelombang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan tadi oleh Ibu Kartika Fitriani bermanfaat untuk kita semua. Selamat untuk Ibu Kartika Fitriani sebagai calon guru penggerak di SD 2 Gelombang ini, guru-guru yang hebat. Ada 4 orang. Terima kasih kepada semuanya. Itu saja yang saya mewakili kepala sekolah pada hari ini. Kegiatan kita untuk budaya positif di SDN 2 Gelombang ini. Untuk selanjutnya acara ini kita tutup, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita tutup. Terima kasih. Demikian acara kita pada hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.